السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهي وتدعي. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang berbahagia. Sering kita mendengar berbakti kepada ibu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa kami boleh memberikan segala hal yang kami curahkan? Maka beliau menjawab, ummuka 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 summa abuk. Ibumu 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 kemudian ayahmu. Tapi kita lupa dan menelatarkan posisi ayah di akhir kehidupan kita dengan hanya berdalilkan kepada hadis ini. Ayah seringkali menjadi nomor terakhir, seringkali namanya tidak tersebut dalam doa, seringkali panggilannya kita tidak langsung tunaikan, seringkali perintahnya tidak langsung kita lakukan karena semata-mata kita menyampaikan ayah dalam kehidupan kita. Ketahuilah, nama ayah dijadikan objek sumpah Allah Ta'ala di dalam Quran. Dalam surah Al-Balad Allah menyebut nama ayah, wa walidi wa ma walad, demi ayah dan apa yang mereka lahirkan. Ayah tidak melahirkan, tapi Allah sebut dari apa-apa yang mereka lahirkan. Tandanya boleh jadi kita tidak keluar dari perut ibu kita, tapi kita berasal dari tetesan air maninya. Boleh jadi kita tidak berasal daripada perutnya, boleh jadi kita tidak berasal daripada apa yang dia keluarkan dari dirinya, tapi kita bagian daripada jantung hatinya. Kita bagian daripada belayan jiwanya. Kita bagian daripada darah dagingnya. Dialah ayah yang Rasulullah SAW sebutkan al-walid awsatu abwabil jannah. Ayah adalah pintu tertengah dari surga yang pernah ada. Dia yang rela terbangun demi lapnya kita. Dia yang rela untuk lapar demi kenyangnya kita. Dia yang rela untuk berkeringat demi nyamannya kita. Dialah ayah yang seringkali kita melupakannya. Betapa sering ayah di antara kita rela bergadang demi memikirkan bagaimana kita. Maka pada hari ini, mulai pada hari ini, berbaktilah kepada ayah. Teleponlah mereka, pijitlah kakinya yang selama ini dia gunakan untuk berjalan keluar mencari sebagian daripada rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk kita hidup di dalam dunia ini. Hadirin sekalian, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah datang kepada kita semua dari seorang kisah yang Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau adalah milik ayahmu, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Seorang yang datang kepada Nabi mengadukan bahwa ayahnya mengambil harta miliknya. Namun Rasulullah SAW hingga pada akhirnya menggenggam kerah baju anak ini dan mengatakan, anta wa maluka li abik. Ayah yang boleh jadi tidak pernah menyampaikan pesan rindunya kepada kita karena keluh lisannya untuk menyampaikan pesan rindu kepada kita.
Ayah, boleh jadi ada seorang yang mengusap air matanya untuk kita, tapi kita melupakan jasa-jasanya. Bukankah banyak air mata itu yang hilang dalam degupan pelukannya? Bukankah banyak keletihan itu yang menjadi tenang tatkala kita bersama di dekapnya? Bukankah ayah adalah cahaya bagi kehidupan dan pelita bagi kegelapan, yang kehadirannya menerangi, yang sosoknya senantiasa menghibur tatkala kita pilu dan tatkala kita lara? Betapa sering kita memiliki ayah, tapi tak juga kita panggil namanya dalam doa-doa. Betapa sering kita memiliki ayah, tapi juga kita kunjungi tubuhnya yang sudah mulai tua renta. Peganglah daripada kedua tangannya. Lihatlah keriput yang sudah menua daripada apa yang dia lakukan. Lihatlah duduknya yang sudah tidak lagi nyaman. Lihatlah kasurnya yang sudah lagi tidak nyaman. Lihatlah betapa besar pengorbanan ayah kepada diri kita. Tapi kita mengabaikan perintah-perintahnya. Boleh jadi ayahku dan ayahmu tidaklah sesaleh Ibrahim, tapi ingatlah dirinya tidak sedurjana Firaun. Boleh jadi ayahku dan ayahmu tidaklah sedermawan Abu Bakar, tapi dia tidak sekikir Haman dan Qarun. Boleh jadi ayahku dan ayahmu tidak setangguh Nabi Musa, tapi dia tidak juga loyo seperti orang-orang lainnya. Ayah yang nama-namanya tersebutkan menjadi bagian dari doa-doa kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar peran ayah dalam kehidupan kita, yang mana tatkala kita berada dalam kandungan dinantikan hari demi hari, malam demi malam dia nantikan untuk menanti kita. Tatkala sudah dibesarkan, tatkala sudah menjadi pemuda, digantungkan semua pengharapan, angan dan cita-cita kepada pundak kita. Hingga tatkala kita menangis adalah sebuah dukanya. Tatkala kita terluka adalah sebuah sedihnya. Tatkala kita sakit adalah sakitnya. Yang mana ayah tidak pernah dan tidak akan mungkin melihat ingin anaknya dalam keadaan sedih, duka dan sakit. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bakti kita bukan hanya tatkala mereka berada di dunia. Justru bakti sesungguhnya adalah tatkala kita ucapkan doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Betapa doa-doa itu yang sering terucapkan dalam lisan dan kalbu di setiap salat-salat dan sujud-sujud panjang kita. Dan itulah yang mereka harapkan. Sebagaimana kata Syekh Shalih Utsaimin, sebagaimana kalau orang menyembelih 50 daripada hewan kurbannya, maka doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira tentu itu lebih berpahala karena orang tua lebih butuh itu. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, bakti kita terbatas. Selama hidup di dunia, itulah puncak daripada bakti-baktinya. Nanti kalau mereka sudah tidak ada, mobil dan motor, aset rumah dan properti yang kita kumpulkan, tidak ada lagi harganya. Nanti yang akan kita saksikan adalah di mana tempat duduknya, di mana sejadah yang berasal dia gunakan, di mana tempat tidurnya, mana baju yang pernah dia gunakan. Aroma tubuhnya, aroma bajunya akan sangat-sangat merindukan. Itulah akan ada saat di mana mereka sudah tidak bisa lagi kita pijit kakinya, tidak bisa kita genggam tangannya, tidak bisa kita ucapkan wahai ayah, labbaik wahai ayah, labbaik wahai abi, labbaik ya abati. Aku memenuhi panggilan engkau wahai ayah. Apa yang kamu perlukan? Akan ada saatnya kita tidak mengucapkan kalimat kata tanya tersebut disebabkan ketiadaan mereka. Ketika mereka sudah tidak lagi berkuburkan dalam tanah, yang mereka harapkan adalah bistighfari waladikalak. Yang mereka harapkan adalah istighfar anakmu untukmu, yang disampaikan oleh malaikat tatkala mereka bertanya, kenapa aku memiliki banyak ini? Anna li hada bistighfari waladikalaka. Itulah yang mereka harapkan dari istighfar anaknya, dari doa anaknya. Bukankah cucu boleh jadi lupa kepada kakeknya? Bukankah kawan boleh jadi lupa kepada kawannya? Bukankah kerabat boleh jadi lupa kerabat lainnya? Tapi anak yang selama ini berada dalam buayan, anak yang selama ini berada dalam asuhan, mau tidak mau, nama kita akan bertempel dengan nama bapak kita dan kita akan dipanggil dengan nama-nama bapak kita. Meskipun kita tidak ridho dengan memiliki dia sebagai bapak kita, tapi tetaplah dia sebagai ayah kita, yang mana kita diasuhnya, dibesarkannya, yang kita diajarkan keberanian, diajarkan dalam mengarungi kehidupan, diajarkan dalam berbagai hal yang seringkali kita luput dan lalai. Hadirin sekalian, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu peran ayah amatlah menentukan. Betapa banyak daripada generasi tumbuh tidak maksimal disebabkan karena peran ayah. Oleh karena itu ketika kita sudah menjadi ayah, maka jadilah ayah yang berbakti, ayah yang bertakwa. Bukankah ada 17 dialog di dalam Quran antara ayah dengan anak atau orang tua dengan anak, yang 14 dialognya adalah dialog antara ayah dengan anak? Mengapa
Allah mengabadikan 14 dialog antara ayah dengan anak dalam Quran, dalam 9 surat yang berbeda. Dikarenakan percakapan anak dengan ayahnya adalah percakapan yang sangat-sangat dilakukan, jarang-jarang dilakukan. Kebanyakan percakapan kita hanya dengan ibu saja. Dikarenakan ayah keluh di sana untuk menyampaikan kasih sayangnya, keluh di sana untuk menyampaikan, aku merindukan engkau wahai anakku. Cukup kabar yang menjadikan kita bisa sehat, kita berbahagia, kita bertakwa kepada Allah. Cukup itu menjadi kabar yang menyenangkan bagi hatinya, meskipun dia tidak dengar suara kita, meskipun dirinya tidak berjumpa dengan kita, meskipun dirinya tidak bertatap muka dengan kita. Tapi itulah ayah. Ayah pahlawan bagi kehidupan kita, yang mana meskipun ayah kita tidak sempurna, tapi tentu kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan-kesalahannya. Maafkanlah ayah. Maafkanlah ayah, karena engkau pun, kalian pun, kita pun, saya dan anda adalah seorang ayah yang nantinya akan menjadi seorang ayah, yang nantinya memiliki anak, yang nantinya punya keturunan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat melihat kondisi setiap di antara kita, sejauh mana kita mampu bertakwa kepada Allah Ta'ala dari setiap peran yang Allah bagikan, menjadi ayah, suami, kakek, menantu, mertua, guru, murid, semua peran yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya kita akan ditanya tentang setiap peran-peran tersebut, terutama peran menjadi ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minadh dhulam ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا بثوت إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قائد بالله المحرم، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضونا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن بر بوالديه أحياء وأمواتا. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua baik dalam keadaan mereka hidup maupun mati. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa mendoakan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami sebab jasa-jasa mereka terhadap kami. Rabbighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي رفح وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين. اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.